Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petualang pembelajaran semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu tetap terus bersemangat ya untuk menjelajahi keilmuan. Pada video petualangan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa salah satu fungsi mempelajari ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Lalu, bagaimana kondisi ekonomi dapat dikatakan bertumbuh? Dari angka berapa, dan data apa yang relevan untuk dijadikan indikator tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan berpetualang untuk menemukan data indikator makroekonomi yang seringkali digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi di suatu negara, yakni PDB, Produk Domestik Bruto. Konsep PDB, Produk Domestik Bruto atau PDB adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa akhir yang mampu dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi dari konsep ini yang perlu diperhatikan adalah pertama, barang atau jasa akhir, yang berarti hanya barang atau jasa akhir sajalah yang akan dihitung dalam perhitungan PDB. Sebagai ilustrasi seperti ini. Jika pada produksi pakaian, hanya nilai pakaian sajalah yang akan dihitung dalam perhitungan PDB. Sementara nilai kapas, benang, dan kain yang merupakan bahan pakaian tidak dihitung dalam PDB. Jadi hanya produk akhir saja yang akan dihitung sebagai nilai PDB. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda atau yang biasa disebut dengan double counting pada perhitungan PDB. Jika seandainya produksi kapas dimasukkan dalam perhitungan PDB, maka akan terjadi double counting dengan perhitungan pada produksi pakaian. Karena kapas merupakan bahan baku dari pembuatan produksi pakaian. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan dari perhitungan PDB adalah PDB harus dihitung berdasarkan batas wilayah dan waktu. Maksudnya adalah berarti perhitungan PDB itu hanya terbatas di dalam suatu negara misalnya. Hanya terbatas untuk PDB Indonesia, PDB Malaysia, dan negara-negara lainnya. Dan kemudian adalah PDB juga dibatasi oleh waktu. Berarti perhitungan PDB bisa dilakukan selama setahun, biasanya dilakukan selama setahun, atau juga ada yang melakukan selama kuartalan. Jadi perhitungan PDB yang penting untuk diingat adalah memiliki batasan wilayah dan waktu. Kemudian apa sih manfaat dari perhitungan PDB ini? Yang pertama adalah mengukur laju perkembangan ekonomi nasional. Karena PDB dihitung berbatas waktu, maka dapat dilakukan perbandingan angka PDB di tahun 2019 misalnya dengan angka PDB di tahun 2020. Dengan demikian, negara dapat membandingkan apakah ekonomi di negara tersebut mengalami kenaikan atau kemunduran. Kemudian, manfaat dari perhitungan PDB yang kedua adalah membandingkan kemajuan ekonomi di antar negara. Seluruh negara di dunia telah menyepakati penggunaan PDB sebagai indikator ekonomi makro. Oleh karena itu, angka PDB dapat menjadi pembanding kondisi ekonomi negara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan di berbagai sektor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Seperti yang terlihat pada laporan pertumbuhan ekonomi PDB tahun 2021 ini. PDB dalam praktiknya itu akan dihitung berdasarkan lapangan usaha produksinya, sehingga dapat diketahui sektor produksi mana yang unggul dan tidak, sehingga PDB pada akhirnya bermanfaat untuk pengambilan kebijakan bagi pemerintah. Kemudian bagaimana caranya PDB dihitung? PDB dapat dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, kemudian pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Kita akan bahas satu persatu ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan yang pertama, pendekatan produksi. Pada pendekatan ini, PDB mewakili nilai semua barang dan jasa akhir dalam perekonomian di suatu negara selama periode tertentu.
dan akan mengecualikan nilai akhir barang perantara. Sebagai ilustrasi pada proses produksi pakaian ini, meskipun terdapat harga atau nilai pada kapas, benang, dan kain, nilai-nilai pada barang ini tidak diikutsertakan dalam perhitungan PDB. Hanya nilai pakaianlah yang diambil sebagai produk akhir. Kemudian, jika kita melihat dari nilai value added atau nilai tambah atas proses pengolahan barang produksi kapas yang tadinya hanya bernilai 40, kemudian menjadi 50, ketika diproses menjadi benang akan memberikan nilai added value sebesar 10 yang didapat dari pengurangan nilai benang dikurangi nilai kapas yang berjumlah 40. Kemudian, apabila ditotal, seluruh added value barang ini juga akan menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pakaian, yakni sebesar 80. Pendekatan perhitungan PDB yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Masih ingat kan mengenai pembahasan video kita sebelumnya bahwa terdapat 5 peran dalam sistem perekonomian? Nah, pada pendekatan pengeluaran ini akan menghitung seluruh pengeluaran yang akan dilakukan oleh para pelaku ekonomi tersebut, di mana PDB dapat dihitung dari 1. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga yang disimbolkan dengan C atau consumption. Kemudian rumah tangga juga melakukan pengeluaran untuk investasi. Kemudian ada pengeluaran yang dilakukan untuk pemerintah, untuk membangun infrastruktur misalnya, untuk membayar gaji PNS juga misalnya. Nah, pengeluaran pemerintah ini akan disimbolkan dengan G, government expenditure. Kemudian ada peran luar negeri yang meliputi ekspor dan impor. Sehingga berdasarkan pendekatan pengeluaran ini, perhitungan PDB akan memiliki rumus sebagai berikut. Y atau pendapatan nasional atau produk domestik bruto atau juga dalam bahasa Inggrisnya disebut gross national product sama dengan C consumption yang dilakukan oleh rumah tangga, kemudian investasi, kemudian juga ada pengeluaran dari government expenditure G ditambah dengan pengurangan dari X dan M. X untuk ekspor, M untuk impor. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh kasus sebagai berikut. Jika pengeluaran rumah tangga di suatu negara pada tahun 2020 misalnya sebesar 30, kemudian ada pengeluaran investasi sebesar 20, pemerintah melakukan pengeluaran sebesar 10, serta ada ekspor sebesar 20 dan impor sebesar 10, maka dengan mudah kita dapat menghitung penerimaan PDB di negara tersebut di tahun 2020 adalah sebesar 30 yang didapatkan dari pengeluaran rumah tangga ditambah 20 pengeluaran atas investasi ditambah lagi dengan government expenditure G-nya adalah 10 ditambah lagi dengan pengurangan antara ekspor dengan impor 20 dikurangi 10 sehingga akan dihasilkan nilai PDB di negara tersebut di tahun 2020 sebesar 70. Yang perlu diperhatikan pada perhitungan pengeluaran ini adalah bahwa pengeluaran untuk aktivitas investasi di pasar modal misalnya investasi di saham, obligasi, cryptocurrency, emas, dan lain-lain itu tidak dimasukkan dalam perhitungan pendekatan ini karena investasi di dalam sektor-sektor ini terlalu berfluktuatif ya. Dia bisa terjadi per menit, per detik ya, per jam dia akan selalu berubah. Makanya alasan tersebut menjadikan investasi di sektor-sektor ini tidak digunakan dalam perhitungan produk domestik bruto. Mungkin inilah akhir dari awal petualangan pembelajaran kita. Sebuah awal untuk berpikir dan memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk menjadi bekal dalam sebuah perjalanan yang akan selalu dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.